Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Masih seputar resep donat menggunakan full tepung protein sedang. Dan saya akan buat perbandingan hasil akhir donat dari berat adonan 25 gram, kemudian 30 gram, 33 gram, dan 35 gram dengan menggunakan dua teknik penggorengan. Nanti teman-teman hasilnya bisa bandingkan ya. Dan teknik ini bisa jadi solusi untuk mengatasi supaya donat tidak keriput, white ring kokoh, kemudian permukaan mulus halus sehingga donatnya terlihat lebih cantik. Nah, untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai ya. Jangan di skip-skip ya supaya tidak gagal paham, karena dari setiap segmen atau bagian-bagiannya ini sangat berkaitan. Oke, langsung aja simak videonya sampai habis ya. Nah, untuk bahan-bahannya saya gunakan tepung terigu curah protein sedang segitiga biru 500 gram, kemudian 60 gram gula pasir, lalu selanjutnya 40 gram susu bubuk full cream, saya pakai merek Mildura. Selanjutnya 8 gram ragi, ini saya pakai merek Fermipan. Kemudian 3 gram bread improver, ini saya pakai merek Bakerin Plus. Selanjutnya saya akan campur bahan cairnya, 3 kuning telur, masukkan ke dalam gelas ukur, lalu ditambah dengan susu cair hingga total keseluruhan 300 ml. Nah, oke, kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, sisihkan. Selanjutnya aduk bahan kering hingga tercampur rata, aduk dengan baik supaya nanti menghasilkan donat yang bagus. Selanjutnya masukkan bahan cairnya, ini dimasukkan secara bertahap ya, agar kita dapat mengontrol cairannya supaya adonan tidak kelembekan. Nah, jika teman-teman merasa kurang air atau kurang lembek, boleh ditambahkan lagi susunya sedikit ya. Tapi takaran ini menurut saya sudah pas ya. Tapi terkadang juga daya serap tepung itu berbeda-beda ya. Jadi nanti disesuaikan saja ya. Jika kurang boleh ditambah kira-kira 5-10 ml ya. Oke, ini diaduk. Selanjutnya akan saya mixer. Teman-teman jika tidak ada mixer boleh diuleni menggunakan tangan. Mixer adonan dengan menggunakan kecepatan rendah sampai adonan setengah kalis. Nah, oke, jika sudah setengah kalis masukkan 60 gram margarin, ini saya pakai Blue Band. Nah, kali ini saya tidak menggunakan butter ya. Nah, jika teman-teman ingin rasanya lebih enak pakai butter ya. Kemudian tambahkan 4 gram garam. Nah, ini saya menambahkan setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP, teman-teman boleh pakai TBM atau ovalet. Ini supaya seratnya itu lebih halus ya teman-teman. Selanjutnya mixer kembali adonan masih menggunakan kecepatan rendah. Nah, jika margarin dengan adonan sudah tercampur rata, naikkan kecepatan ke kecepatan sedang atau tinggi, tapi di sini saya menggunakan kecepatan sedang ya. Mixer adonan selama kurang lebih 15-20 menit dan ini disesuaikan saja dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, oke, ini sudah kalis. Oke, selanjutnya pindahkan adonan, kemudian ini akan saya timbang. Nah, ini karena saya akan buat perbandingan ya, jadi saya timbang mulai berat adonan 25 gram, kemudian 30 gram, 33 gram, dan 35 gram. Tujuannya saya ingin tahu seberapa besar hasil akhir donatnya dengan menggunakan timbangan 25 gram, 30 gram, 33 dan 35 gram. Dengan menggunakan dua teknik penggorengan ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa lihat sama-sama hasilnya ya. Nah, oke, untuk adonan yang sudah ditimbang saya masukkan ke dalam box plastik ya supaya permukaannya tidak kering ya teman-teman. Nah, oke, setelah selesai kita timbang semua, kita ambil wadah yang pertama kita timbang adonannya. Selanjutnya ini akan kita rounding. Nah, untuk rounding teman-teman, ini yang paling mudah, simpel menurut saya dengan cara seperti ini.
Nah teman-teman, jika teman-teman nyaman dengan cara yang lain silahkan ya teman-teman. Nah jika saya lebih nyaman dengan ini, karena kalau saya rounding di meja, diputar-putar seperti itu ya, menurut saya tangan saya tuh kayak apa ya, kayak sakit gitu ya, kulitnya kayak tipis gitu. Jadi menurut saya sih lebih enak begini ya. Oke, selanjutnya taburi tepung ke seluruh permukaan. Ini tujuannya membantu supaya adonan tidak cepat kering ya teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan seperti ini ya. Jadi tarik semua tepian atau pinggir adonan ke tengah ya. Kemudian dibulatkan lalu dicubit-cubit supaya tidak ada adonan yang terbuka. Nah seperti ini. Kemudian baluri dengan tepung ke seluruh permukaan adonan supaya tidak cepat kering ya adonannya. Oke, ini akan saya resting atau saya istirahatkan selama kurang lebih 10-15 menit. Nah oke, ini setelah 15 menit saya resting. Untuk selanjutnya proses degassing atau keluarkan udara, dan ini untuk degassing tahap pertama karena di sini saya akan lakukan 2 kali degassing ya. Oke, ambil adonan yang pertama kita bulatkan. Oke, taburi lagi dengan tepung supaya tidak lengket ya teman-teman. Selanjutnya pipihkan adonan menggunakan alat datar atau bisa menggunakan scraper atau menggunakan penyetan, bebas ya teman-teman. Atau bisa juga menggunakan tangan kosong ya. Nah oke, jika sudah semuanya kita pipihkan untuk tahap pertama, kemudian ini istirahatkan kembali selama kurang lebih 15 menit ya. Nah selanjutnya ini akan saya degassing untuk tahap kedua. Setelah diistirahatkan selama 15 menit, dan di sini teman-teman bisa langsung cetak atau langsung bentuk ya. Jadi donatnya bisa langsung dilubangi. Atau jika mau bomboloni tidak perlu dilubangi ya. Dan jika dirasa masih kurang rapi, boleh dibantu menggunakan tangan ya, dengan ditekan-tekan seperti ini, dirapihkan pinggirannya, atau teman-teman bisa menggunakan cetakan ya. Nah untuk melubanginya saya seperti biasa menggunakan ujung supit yang paling kecil. Tujuannya supaya tidak banyak adonan yang tersisa ya. Dan tujuan dari degassing 2 kali ini supaya adonan lebih mulus atau permukaannya lebih rata. Kemudian untuk meminimalis gelembung udara yang tersisa di dalam, yang bertujuan supaya hasil akhirnya tidak ada rongga udara di dalam serat donat, jadi donatnya tidak kopong. Oh iya teman-teman, tips supaya donatnya ini berwhite ring, jadi pipihkannya itu dengan perlahan ya teman-teman, dengan pelan saja. Oke, selanjutnya ini akan saya proofing. Untuk waktu proofing disesuaikan ya teman-teman. Nah oke, ini 15 menit setelah adonan dicetak. Nah adonan ini sudah setengah mengembang dan ini belum waktunya untuk kita goreng. Tapi jika adonan sudah seperti ini, teman-teman panaskan minyak di api sedang cenderung kecil 10-15 menit untuk memanaskan minyak. Dan selama kita panaskan minyak, jadi ada penambahan waktu proofing ya, sehingga adonan sudah pas untuk digoreng. Nah ini seperti di awal saya katakan, saya akan gunakan 2 kali teknik penggorengan. Untuk yang pertama ini saya gunakan teknik 1 kali balik ya. Nah dan hasil donatnya ini terlihat ya besar-besar, dan kelihatan ya ada white ringnya juga. Kemudian untuk selanjutnya, untuk gorengan yang kedua ini akan saya gunakan teknik 2 kali balik. Nah setelah ini teman-teman langsung dibalik ya. Mohon maaf videonya ini kehapus ya teman-teman. Jadi setelah selesai kita cemplungkan semua donatnya, teman-teman langsung balik ya. Nah biarkan sampai menguning, kemudian nanti balik lagi untuk sisi keduanya ya, sampai matang. Nah seperti ini ya, ini sudah matang, kita angkat. Jadi mohon maaf ya teman-teman, videonya ternyata kehapus ya teman-teman. Oke nih hasilnya ya teman-teman, ini dengan menggunakan teknik 2 kali balik ya teman-teman. Dan ini hasilnya lebih cantik, lebih rapi, kemudian terlihat lebih kokoh, white ringnya juga terlihat kokoh ya, tidak kisut, tidak turun. Dan ini
yang saya goreng dengan 1 kali balik. Ini donatnya terlihat seperti agak kisut sedikit ya, jadi agak kasar gimana gitu ya, tuh terlihat ya teman-teman. Nah tapi ini memang besar banget ya teman-teman, 25 gram. Dan ini saya ukur diameternya tuh 8 cm ya teman-teman. Nah sedangkan yang ini menggunakan teknik 2 kali balik. Ini hasilnya lebih mulus, lebih cantik, white ringnya lebih kokoh. Nah terlihat beda ya teman-teman. Nah ini untuk besarnya hampir sama, padahal ini timbangannya berbeda. Yang mulus ini 35 gram, sedangkan yang ini yang warnanya kecoklatan ini 25 gram. Nah ini berat adonannya berbeda ya. Oke, sekarang akan kita lihat perbandingannya. Ini berat adonan 35 gram dan ini menggunakan teknik goreng 2 kali balik. Hasilnya lebih mulus dan lebih kokoh. Dan yang ini berat adonan 33 gram. Selanjutnya yang ini 30 gram, kemudian yang ini 25 gram. Nah, ini warnanya lebih cantik ya. Dan itu semua saya gunakan teknik goreng 2 kali balik dan hasilnya lebih mulus, lebih kokoh, lebih cantik ya. White ringnya juga tidak turun, jadi lebih kokoh. Dan walaupun ini 2 kali balik, tapi ini tidak menyerap minyak. Asal teknik goreng 2 kali balik itu kita lakukan dengan benar ya. Nah ini yang saya goreng dengan teknik 1 kali balik ya. Ini terasa lebih gembos atau lebih empuk ya, tapi ini juga white ringnya tidak turun ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat ya dalamnya, apakah ini masih berongga atau seratnya padat. Nah terlihat ya teman-teman, ini seratnya padat, halus, jadi tidak ada rongga pada serat ya. Tuh terlihat lembut. Dan resep ini menggunakan tepung terigu full protein sedang, tapi hasilnya cukup berwhite ring ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang minta dibuatkan resep dari tepung curah full protein sedang, ini ya sudah terlihat ya hasilnya seperti ini. Dan dalam video ini saya gunakan 2 teknik penggorengan ya teman-teman. Dan ini hasil seratnya lembut banget karena saya juga menambahkan SP ya teman-teman. Biasanya kalau menggunakan SP itu hasil donatnya seratnya itu lebih halus gitu ya teman-teman. Nah oke, sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.